diserahkan tadi itu ada semacam SK dari Presiden untuk menunjuk panitia penyelenggaraan semacam konferensi multilateral yang diikuti oleh banyak negara. Nah, di situ ada pembentukan tim, kemudian ketua timnya waktu itu adalah salah satu menteri. Nah, kemudian berdasarkan SK menteri itulah kemudian ada semacam penugasan untuk mengadakan lahan dan fasilitas konferensi multilateral ini gitu. Kemudian di dalam dokumen itu juga ada kayak semacam SK dari BPN bahwa tanah tersebut sebenarnya sudah terlantar. Jual beli atau apa itu diserahkan oleh dari PT satu PT ke PT lainnya. Ya, padahal itu sudah nyata-nyata di situ ada SK menyatakan bahwa tanah itu sebenarnya sudah ditelantarkan. Jadi seharusnya kan dikembalikan ke pemilik sebelumnya dulu, pemilik sebelah. Di sini masih ada perdebatan ini. Pemilik tanahnya itu kan ada yang bilang itu tanah negara, ada yang bilang itu tanah adat. Luasnya itu sekitar 280 hektar. Sebagian besar dari tanah itu sekarang belum digunakan. Jadi sebelumnya terlantar, kemudian dialihkan dari satu PT ke PT lain, kemudian sampai sekarang pun terlantar lagi. Kalau menurut Pak Yan sendiri siapa yang punya dulu? Dari bukti-bukti yang Pak Yan pegang? Saya hanya baca sekilas ya. Kalau saya baca sekilas itu PT itu sebenarnya masih ada hubungan saudara, dua PT yang berbeda ini gitu. Direktur utamanya sendiri antara satu PT dengan PT yang lainnya itu saya lihat sekilas itu antara anak dan bapak. Kemudian pemegang saham utama itu ada beberapa PT yang sama memang. Jadi PT yang lama itu ada di PT yang baru. Pemegang besar dari saham di dua PT itu juga Badan Hukum Perseroan Terbatas. Nah, itu sama namanya saya lihat. Pertanyaannya kenapa bisa disebut terlantar ya? Itu ada SK dari BPN, cuman di berkas tadi itu nggak ada SK-nya, tapi di situ dicantumkan hasil pemeriksaan bahwa ada SK nomor sekian yang menyatakan tanah itu terlantar. Gitu. Padahal menurut Pak Yan sendiri memang terlantar. Nah, seharusnya itu nggak bisa langsung kalau menurut pendapat saya ya, pendapat pribadi itu seharusnya nggak bisa langsung dialihkan ke pihak lain. Itu harus dikembalikan dulu ke pemilik hak-hak lama. Dari situ kan pemilik hak-hak lama itu ada masyarakat setempat, ada desa adat, ada juga yang mengklaim itu tanah negara, walaupun klaim itu sekarang debatable ya. Kemudian ada lagi luasnya itu banyak yang tidak sesuai, jadi banyak yang dulu dibebaskan luasnya dibilang misalnya 1 hektar, tapi ternyata setelah di cross check lagi ada yang luasnya 2 hektar, ada yang luasnya 2,5 gitu. Karena banyak permasalahan